Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Afendi dari kelas 12 TTL 1 nomor absen 27. Saya di sini melaksanakan tugas kimia, yaitu menjelaskan tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Baik. Nah, kira-kira apa yang ada yang penonton lihat dari gambar di atas? Itu gambar pertama menjelaskan tentang es yang mencair. Nah, gambar yang kedua itu menjelaskan tentang kayu yang kebakar di abu. Perbedaan dari kedua gambar itu yaitu yang pertama yaitu perubahan fisika dan yang kedua itu perubahan kimia. Nah, perubahan fisika yaitu beras menjadi tepung, terjadi perubahan beban antara terus kopi menjadi bubuk kopi, terus gelas yang pecah, terus serutan dari kayu. Nah, itu semua adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah yang terjadi dari es mencair menjadi air, atau air yang mau menjadi es, terus es yang menyuplin menjadi gas, terus gas yang menyuplin menjadi es. Perubahan air yang menguap menjadi gas atau gas yang menguap menjadi air. Ya, itu semua adalah perubahan fisika. Nah, jadi perubahan fisika hanya berubah wujud dan bentuk, tetapi materinya tetap sama. Kemudian perubahan kimia yaitu kayu yang dibakar menjadi abu, besi yang berkarat, berarti apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Yaitu perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat yang baru dan tidak dapat kembali ke zat awal. Terus ciri-ciri terjadi reaksi kimia yaitu menimbulkan gas, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, timbul endapan. Nah, penggolongan materi yaitu materi dibagi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal yaitu terbagi menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Zat tunggal itu adalah terdiri dari dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa zat tunggal yang bisa terdiri dari gabungan beberapa unsur yang bisa terurai. Nah, unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat lain, sedangkan senyawa bisa menjadi zat lain. Contoh unsur yaitu perak, emas, besi. Contoh senyawa yaitu garam dapur, urea, dan gula air. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan menjadi antara pelarut dan zat terlarut, walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan campuran nitrogen adalah campuran yang masih dibedakan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain tanpa menggunakan mikroskop ultra. Nah, contoh komponen homogen yaitu air garam, air gula, sirup. Sedangkan contoh campuran heterogen yaitu air pasir, air plus minyak, es dawet, adonan kue. Nah, campuran dapat dipisahkan menjadi berbagai cara, yaitu pemisahan campuran yang pertama yaitu maserasi. Maserasi adalah pemisahan atau ekstraksi campuran berdasarkan perbedaan perlarutan melalui proses peredaman pada suhu kamar. Yang kedua yaitu filtrasi. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran komponen campuran dengan menggunakan penyaring. Yang ketiga yaitu distilasi.
pemisahan campuran yang dilaksanakan pada perbedaan titik-titiknya. Nah, yang keempat yaitu pemutaran atau sentrifugasi. Pemisahan campuran yang berdasarkan sifat salah satu zat yang mendalami sedimentasi atau pengendapan. Yang kelima yaitu sublimasi, pemisahan campuran berdasarkan sifat yang dapat menyublim atau tidak dari campuran. Yang keenam yaitu kromatografi, pemisahan molekul berdasarkan pola pergerakan antara fase bergerak dengan fase diam pada sebuah larutan atau campuran. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran dari video ini yaitu perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak terbentuk zat baru, komposisi materi tidak berubah, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Nah, sedangkan perubahan kimia, terbentuknya zat baru, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Nah, ini ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan area rasa. Nah, pemisahan campuran dapat dibedakan menjadi itu matrasi, filtrasi, distilasi, sentrifugasi, sublimasi, dan kromatografi. Sekian dari pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.